refrigerated space ya. Sama dimasukin ke sini. Ini ada mesinnya ya tapi ya, Rankine cycle. Nah, biasanya alat apa sih yang dipakai untuk memompa? Itu alatnya sebetulnya vapor compression ya. Ya, vapor ya. Ini kan vapor yang ditekan ya dengan siklus pendingin. Jadi intinya siklus pendinginan baik itu di AC maupun di kulkas itu adalah uap freon ya, uap pendingin. Pendingin freon itu sama. Pendinginnya adalah freon. Pendingin bisa freon, bisa berupa air pendingin, bisa berupa udara pendingin, bisa berupa gas. Bisa dipahami? Nih. Bisa, Bu. Oke. Adalah metode yang digunakan untuk mentransfer panas dari udara yang rendah suhunya, low temperatur ke temperatur yang tinggi. Kan itu sesuatu yang engineering ya, yang direkayasa. Karena kalau nggak direkayasa, temperatur kan dari panas ke tempat yang dingin, bener tidak? Nah, sama kayak tekanan, pasti tekanan itu dari tekanan besar ke tekanan kecil. Makanya kalian mengengineering dengan cara memperkecil tekanan agar dia masuk ke dalam pompa, ya kan, dengan muterin impeller. Sama, kita juga mau memindahkan tempat yang dingin ya, suhu yang dingin ke tempat yang panas. Ini ada mesinnya nih, yaitu dengan cara mengkompres uap pendingin. Nah, namanya ngompres pasti butuh energi. Nah, ini energi ini ya, yang mahal itu. Balik lagi kan kita ke kompresor, ke pompa lagi. Jadi memang di awal kalian bahas pipa, pompa, kompresor gitu ya. Nah, ini contoh refrigerator and heat pump ya. Tujuan dari pendingin adalah meremove panas ya. Yang kita sebut dengan the cooling load atau CL ya, cooling load. Dari temperatur yang rendah ke temperatur yang sedang. Kalau heat pump adalah mentransfer panas dari temperatur yang high ke temperatur yang medium. Kalau kalian perhatikan dia dari high ke medium, nggak pernah high ke low atau low langsung ke high, nggak ya. Kalau heat pump itu bisa disebut dengan heat load ya, besarnya heat yang harus dipompa disebut dengan heat load. Biasanya ini buat penghangat ruangan, pengering, bisa ya. Nah, kalau seandainya kalian di ruang ber-AC, panas di dalam ruangan itu diapain oleh AC? Di-remove ya dari temperatur ya. Jadi panas kalian itu berpindah ke dalam AC, itu diserap ya. Kan di dalam AC itu ada fan juga tuh. Ada fan yang narik udara di dalam ruangan, ditarik, panas di dalam ruangan ditarik ke dalam AC untuk menguapkan si pendingin freon. Ya, pada saat freon teruapkan, terus dihembuskan tuh udara dingin dari freon ke dalam ruangan kita, gitu kan. Terus kalau seandainya kalian punya remote AC, kan ada 2 tombol ya. Ada tombol freon yang gambar salju, paham nggak? Halo? Ada Paham, Bu. tombol fan yang gambar kipas. Ya nggak? Kira-kira kalau kita gambar salju itu maksudnya apa? Iya, mendinginkan itu apanya ya, sistem kerja apanya ya dari AC? Kalau fan iya, kecepatan fan-nya dicepetin kayak kipas angin. Kalau freon itu nah ya paham benar.
Jadi bener ya, yang maksud dihisap itu dengan cara memperbanyak freon alirannya, biar panasnya lebih banyak yang dihisap, biar kalian lebih sejuk, ya kan? Nah, dengan cara apa? Pompanya dicepetin ya, jadi listriknya lebih wow. Nah, kalau heat pump juga di sini kan memompa udara panas ya, atau kalau dalam hal AC panas di dalam ruangan dipompa ke dalam freon atau dibuang keluar, di-move ya. Nah, kalau seandainya kalian jadi auditor energi atau mengecek performa AC kalian tuh biasanya ada kata-kata COP, coefficient performance dari mesin pendingin dan heat pump. Ya. Kalau kalian bingung heat pump itu apa? Heat pump itu, kalau ini freon ya, kan kalau purpose dari refrigeration itu kan menghilangkan panas ya. Kalau heat pump adalah memompa ya, mentransfer panas ya dari temperatur tinggi ke temperatur yang medium. Sama-sama panas yang dibuang ya, ditransfer gitu. Hampir sama lah intinya antara heat pump sama refrigerant. Sama-sama memindahkan panas. When we are interested ya in the heat remove ya, panas yang dibuang ya dari temperatur rendah from a low temperature space. Nah, alatnya disebut dengan refrigeration. Jadi kalau seandainya ini tempat yang dingin, panas yang mau dibuang ke tempat yang lebih hangat disebut dengan refrigeration. Nah, kalau seandainya ini tempat yang dingin ya, mana nih? In the heat energy supply to high temperature space ya. Ini ke temperatur yang tinggi itu kita sebut dengan heat pump. Jadi heat pump ini digunakan untuk mendeskripsikan siklus ya pembuangan energi panas ya dari tempat yang dingin ke tempat yang lebih tinggi. Ya, intinya hampir sama lah refrigeration dan heat pump. Cuma beda fokus ya. Ini fokusnya kata-katanya ini panas yang dibuang di tempat dingin. Kalau ini pingin memompakan panas ke dalam tempat yang hangat, lebih hangat. Intinya gitu ya. Nah, kalau COP heat refrigeration, ini R pendingin, panas ya, desired output dalam bentuk Q ya, kalor. Uh, apa tadi? Cooling load ya, cooling effect ya. Cooling load-nya itu dibagi dengan usaha yang diberikan, daya yang diberikan. Jadi cooling load dengan daya. Semakin besar COP kira-kira semakin bagus apa semakin jelek? Semakin bagus, Bu. Bagus ya, berarti kayak ibaratnya saya ngasih daya dikit aja dia bisa menghasilkan cooling effect yang tinggi gitu. Nah, gini kita pengen cek apakah bisa COPR ya, refrigeration dan heat pump ini bisa lebih dari satu pada kondisi yang sama ya. Jadi contohnya ini ada AC ya, heat pump ya, rated with SEER number nih, di ranking dengan SEER number. Atau disebut dengan energi efisiensi rasio lah. Satuannya adalah British Thermal Unit per jam. Dari British Thermal Unit dari apa? Dari panas atau kalor yang ditransfer per watt daya. Per daya. Nih, sini. Rasio ya, perbandingan rasio antara load ya per daya yang diberikan. Nih ada nih 778 feet per pound force dari daya kerja itu sama dengan di mana 1 watt itu 3,4 BTU per jam ya. Untuk menghasilkan EER ya nilainya itu dari 10, COP dia itu 2,9. Ini menceritakan mengenai rasionya ya. Nah, kemudian di sini udah dibilang 1 ton dari pendingin itu ekuivalen dengan 12.000 BTU per jam.
Ya, ini kalian tinggal convert aja ke dalam Ki, untuk mengetahui Ki-nya berapa, terus dayanya dia tuh butuhnya berapa nih, per W ini. Biasanya harus ingat alat sih. Jadi kalau seandainya kalian mau melihat kerja COP atau mesin pendingin, COP dari mesin pendingin, kalian harus hitung dulu Q-nya. Kemudian kalian tahu daya. Kalau Q bisa dihitung ya. Kalau daya dilihat gimana? Di spek alat ya. Bisa di spek alat untuk berdasarkan data sekunder kan, data dari alatnya. Biasanya name tag alat atau bisa kalian pakai hitung manual pakai tank ampere ya. Lihat tegangannya berapa, arusnya berapa biar bisa mendapatkan dayanya dia. Jadi gitu. Nah, ini inti dari sistem pendingin. Kita punya 4 alat. 1 evaporator, ada kompresor, ada kondensor, sama ada turbin atau ekspansi, expander atau biasanya valve, expansion valve bisa jadi ya. Biasanya ini di termodinamika udah dijelasin belum kalian? Halo? Nah, pertama di titik yang di sini. Ini entropi, ini temperatur. Tahu entropi nggak? Di termo udah diajarin? Entropi itu menunjukkan ketidakteraturan ya. Atau bisa juga entropi atau entalpi atau panas entalpi. Nah, di entropi itu di liquid. Jadi pada saat ya kondisi pendingin ini untuk sistem pendingin ya. Di freonnya itu di dalam bentuknya 2 fase. Ada gas ya, sebagian gas, sebagian liquid. Nah, ada liquidnya juga, ada gasnya tapi dikit. Fasenya ya, fase si freon. Begitu dia masuk ke evaporator nih fase liquid nih. Cooling load ya disebutnya, cooling load ya. Dia akan ngapain? Menerima panas dari lingkungan ya, panas di dalam ruangan diserap. Kenapa bisa diserap? Karena secara manual atau secara spontan panas akan menuju ke daerah yang lebih dingin. Paham? Paham, Bu. Nah, Paham. jadi udara panas di ruangan kita tuh bakal terus mencari, oh itu dingin, dia bakal mengarah ke sana semua. Udara panas bakal mengarah ke AC semua. Kemudian efeknya apa? Lama-lama ya dia akan apa? Dia menjadi fase gas ya, entropinya naik. Makanya disebut evaporator di sini. Kenapa disebut evaporator? Karena dia menguapkan si freon menjadi gas sehingga nilai entropinya dari di sini ya, di titik sebelum masuk evaporator sampai dia titik 2 keluar dari evaporator dia semakin berbentuk gas. Paham titik ini? Paham, Bu. Oke. Jadi freon itu dia menguap karena menerima panas dari ruangan, berubah fase dari liquid menjadi gas. Ini yang disebut dengan cooling load. Seberapa banyak si freon atau si AC tadi dapat menguap ya. Dia menguap, kitanya dingin gitu. Cooling load jadi. Atau menyerap panas. Panas yang diserap itu sama juga cooling load dari si AC. Nah, dari titik 2 mau ke titik 3 dia ketemu alat apa di sini? Kompresor, Bu. Nah, dengan sama-sama fase gas, dia akan mengalami tekanan. Pada saat dia mengalami tekanan naik, maka apa yang ikut naik? Temperatur. Nah, tekanan naik, temperatur juga akan naik, di mana fasenya tetap satu fase yaitu gas. Cuma gas yang terkompres.
Paham sampai sini? Iya, Bu. Paham. Halo Nakia, ada nggak Nakia? Paham, Bu. Oke. Kalau ada yang nggak paham segera ngomong ya. Nah, dia masuk ke titik. Nah, ini ya titik apa nih? Titik misalnya di sini ada liquid, ini gas. Ini dua fase nih. Ini diagram dua fase biasanya. Kemudian sampai titik 3 ya dia akan berubah fase menjadi dua fase kembali di sini. Dia dari titik 3 ke 4 dia akan melewati apa namanya kondenser. Kalau AC di rumah kita, kondenser itu letaknya di dalam ruangan yang bikin dingin atau di luar atau di outdoor? Seharusnya kondensor di luar bukan, Bu? Ya, di luar. Apa yang dilepas nih? Panas. Panasnya siapa? Panas dari dalam ruangan. Oke. Saya nggak bisa bikin kartun ya. Ibarat nih si freon, ini sistemnya freon ya, 1, 2, 3, 4 itu sistem freon yang lagi muter-muter ya. Ini freon ya, manusia baik bagaikan malaikat yang ngambil panas kita. Terus dia menguap, terus ditekan menjadi tetap gas tapi bertekanan tinggi. Gas yang bertekanan tinggi kemudian dihembuskan udara dari luar ya, kondensor. Namanya juga kondensor, maka dia akan mengapain? Apa yang dilakukan kondensor terhadap freon? Mengondensasi freon. Nah, dia mengembalikan lagi fase gas si freon tadi menjadi liquid. Dengan cara apa? Ditiupin udara luar ke dalam pipa-pipa yang ada di dalam ini kondensor ya. Ada gambar kondensor ya. Ke dalam pipa yang berisi freon. Karena ditiup, panas dari freon dibuang kemana? Ke lingkungan di luar. Ya, ini heatnya freon ya. Panasnya freon dibuang ke lingkungan. Ya, makanya kalau kamu berdiri di depan kondensor itu anget-anget gimana gitu ya. Pernah nggak? Ya Bu, anget Bu. Pernah, Ibu. Nah, itu. Jadi tuh dia mindahin panas yang di dalam keluar. Ya, Berarti bukan udara dari dalam keluar gitu ya, Bu ya, cuma panasnya doang ya. bukan. Udara. Nah, itu ya pintar pertanyaannya. Udara itu kenapa dibilangkan nggak bagus tuh pakai AC terus dalam ruangan nggak pernah ganti ventilasi. Itu benar. Karena udaranya muter aja di situ, nguplek aja di situ, paham nggak? Itu bukan Ya, Bu. udara di ruangan yang dipindahin keluar, tidak. Udara di dalam ruangan cuma ditarik ke dalam AC, ya kan? Terus dia keluar lagi, mengambil dinginnya si freon, masuk lagi, keluar lagi. Jadi tuh nggak sehat dan nggak seger, paham nggak? Makanya kalau orang-orang, terutama kalau di Jerman tuh, pasti dia buka jendelanya ya kan? Tahu kalian juga di rumah pasti disuruh orang tua juga jangan AC-an terus kan, disuruh buka biar ada sirkulasi udara. Karena itu bukan udara di luar yang pindahin ke dalam ataupun sebaliknya. Paham nggak sih? Nanti saya ilustrasi videonya. Jadi Paham, Ibu. yang dihempaskan keluar itu adalah udara luar yang tadinya dingin masuk ke dalam kondensor, ya kan, niupin panasnya freon. Sehingga udara luar yang tadinya dingin 28 derajat, begitu dia melepaskan panasnya freon ke lingkungan sekitar menjadi 35. Ya kan tentu kalau kalian lewat ngerasa, "Dih, panas banget sih di kipas angin kok tapi panas," gitu. Karena panas yang dihembuskan adalah panas dari dalam yang dipindahin. Ingat ya, yang berpindah adalah panasnya bukan udaranya. Itu ibarat ini pipa isinya freon, di sini ada kipas. Niupin udara ke pipa ini, ya kan? Efeknya apa? Dia berubah menjadi liquid. Titik liquid nih di sini nih.
ya. Dari 3 ke 4. Entropinya juga berubah nih, dari yang tadinya tidak teratur, semakin ke mana semakin tidak teratur ya, semakin berbentuk gas, semakin ke kiri dia semakin teratur ya atau entropinya kecil, dia, lebih banyak fase liquid-nya. Bisa dipahami? Bisa, Ibu. Nah, selain Bisa, Bu. dia temperaturnya tinggi, tekanan tinggi, tapi fasenya udah fase liquid lebih banyak, 80%-an lah atau 95% liquid. Lalu di sini diekspansikan, ini gambar expansion nih, expander. Ketika diekspansikan tuh diapain? Tekanannya diapain? Dikurangi. Pinter, tekanannya dikurangin, volumenya diperbesar. Efeknya apa? Tekanan dikurangi berarti tekanan turun, temperatur? Temperatur turun. Ya, temperatur turun, tekanan juga turun, volumenya volumenya jadi besar ya, karena dia sebagian dari dia berubah dari liquid menjadi gas. Paham? Paham, Bu. Nah, dari gas ini muter lagi dia balik. Sorry, ini liquid, cuma ada gasnya lebih banyak. Baru nanti dia di sini diuapkan lagi nih. Makin banyak fase gasnya karena entropinya juga semakin naik. Gitu aja terus. Ada yang mau ditanya? Bu, mohon izin bertanya. Boleh. Saya sering nemu kasus yang kayak AC-nya bocor, terus kayak netes-netes itu gara-gara apa ya, Bu, ya? Oke, pertanyaannya bagus ya. Kebocoran dalam AC itu ada 2. Bisa kebocoran karena freonnya, berarti bentuknya nggak netes dong, karena dia gas. Paham? Berarti jelas yang netes itu bukan freon. Itu air dari mana kira-kira? Itu adalah air. Kalian pernah ini kan megang gelas yang berisi air dingin yang ada es batunya? Iya. Bagian Pernah, Bu. luarnya becek nggak? Iya, basah. Basah kan? Mengembun kan udara di luar? Nah, itu juga yang terjadi di AC kalian, udara di luar mengembun. Dan dia tergenang di dalam AC. Biasanya kebocoran terjadi karena udara yang mengembun itu ditampung, ada bak penampungnya lah. Itu kagak makanya di luar AC itu kan ada selang kan yang netes-netes, biasanya dipakai buat kayak radiator tuh. Iya, Benar, Bu. Nah, itu adalah air apaan? Itu air yang dari udara yang mengembun ya. Itu bocor terjadi karena airnya tidak tersalurkan keluar. Atau bak penampung ya, ada saluran, air embun yang di dalam AC itu merembes atau retak atau rusak, bisa menyebabkan keluar. Atau bisa juga disebabkan outlet, selang keluarnya tersumbat, sehingga airnya nggak bisa keluar, ya mumpet aja di sana. Akhirnya keluar, bocor. Paham? paham, Ibu. Atau ada lagi karena ini yang saya alami ini bocor kenapa? Ternyata pada saat instalasi tukangnya masangnya miring. Saya miring. Jadi freonnya bocor terus. Kan nggak lucu ya? Jadi habis dong ya, Bu, ya? Iya. Nggak mikir ini saya yang selinder apa emang miring? Ternyata beneran miring. Itu ngedeteksi kebocoran freonnya gimana, Bu? Kan tadi Ada, itu ada sambungannya di luar ya. Aduh saya harus nunjukin nih. Sorry ya. Jadi kalau ada videonya, kalau kalian manggil tukang AC, jangan dikit-dikit ganti freon ya. Siapa tahu dia kayak ada kunci baut, mur baut yang untuk nge-seal si gas atau si freon itu. Nah, dia tuh nguncinya kagak rapet. Ini saya bukannya suudzon ya, tapi mungkin ada oknum-oknum yang kayak gitu.
Entah dia teledor kurang rapat atau memang sengaja nggak dibuat rapat, sehingga dia bisa bocor, namanya juga gas nggak kelihatan, nggak berbau, dia keluar. Cara ngeceknya gimana? Bagian saluran tadi yang tempat dia masukin si freon, itu kamu kasih air sabun ya, siramin air sabun. Kalau seandainya ada gelembung-gelembung gitu, kelihatan itu bisa jadi ada udara yang keluar kan berarti? Iya, Ibu. Ini dalam kasus kalau freon yang bocor ya. Kalau dalam kasus air yang bocor, pastikan dulu yang pertama itu AC kagak miring. Terus lubang keluaran dari saluran AC itu yang untuk air, itu tidak tersumbat. Karena saya pernah mengikuti tren, ya Allah ini bodoh banget. Kalian tahu kan galon? Saya coba nampung Tahu, Bu. galon, karena lubang AC saya itu deket taman kan. Dalam rangka menghemat air, saya coba tampung air itu pakai galon gitu. Setelah itu saya masukin ke galon. Harusnya sih tiap ya malam nyala, pagi udah ada air tuh, lumayan setengah galon kan buat nyiram bunga. Waktu itu saya pergi dinas, kagak ada yang ngurus, akhirnya bocor gitu, paham? Karena saluran keluarnya tersumbat. Ya, nggak lucu ya gitu. Itu salah satu case yang kalau saya alami kenapa bisa bocor. Jadi yang bocor itu adalah air embun dari udara. Freon kalau bocor bentuknya gas, karena freon itu gas. Itu ya untuk AC. Nah ini umumnya, secara umum seperti inilah mesin pendingin. Ya, ini sama, saya lebih pindah sini deskripsinya ya. Di proses 1, 2 yang di bawah tadi, ini dan grafikan entropi, temperatur. 1 ke 2, ini dari melewati alat apa? Evaporator. Yes, evaporator. Di mana si freon berubah semua ya, hampir semuanya jadi gas, entropinya naik. Ya. Di sini terjadi isentropic kompresor. Ya. Belum terjadi, maksudnya deskripsi di sini ini idealnya ya. Jadi isentropik tuh masih suhu yang sama tapi dia berubah menjadi gas. Kemudian ini di 1, 2 gambar yang mana sih? Ini kayaknya angka di sini sama yang di grafik beda. Oke lah. Kalau ngingetin ini ya, isentropic kompresor berarti yang pas fase 2, 3 nih. Di sini kan kompresor nih. Pada entropi yang sama terjadi kompresi. Ya, ini 2, 3. Kemudian di sini 3, 4. Pada pada pressure yang sama atau temperatur yang sama terjadi pembuangan panas. Ya, ingat T dan P itu sepasang, sejoli. T naik, P naik. P-nya konstan, maka T-nya konstan. Yang dibuang apa? Yang dibuat adalah heat. Panas. Ya. Bu, kok bisa panas dibuang temperaturnya sama? Bisa, karena ada panas sensibel sama panas laten. Pernah denger nggak? Halo? Belum, Bu. Coba googling dah. Migdat dan yang lain. Migdat cari panas sensibel artinya apa, yang lain coba cari panas laten artinya apa.
Gimana Mikdad, udah dapat? Udah Bu. Ini apa Mikdad? Panas laten adalah panas yang diperlukan untuk merubah fasa wujud benda, tetapi temperaturnya tetap. Kemudian panas sensibel adalah panas yang menyebabkan terjadinya kenaikan atau penurunan temperatur, tetapi fasa atau wujud tidak berubah. Ya, seperti itu ya. Jadi udah kejawab tadi sama Mikdad bahwa yang berubah di situ fase ya. Yang tadinya gas, jauh lebih banyak liquid. Jadi panas yang dibuang adalah panas latennya. Temperaturnya makanya bisa tetap. Ya ini 34 ya, ini kondensor. Ini ini kompres. Kemudian throttling and expansion valve. Di sini expansion valve. 1. Berarti 4 ke 1. Bram ada nggak Bramansyah? Bramantia ya? Ada? Hadir? Hadir, Bu. Apa fungsi dari expansion valve? Bram? Are you there? Mengontrol aliran tuh, Bu. Oke, makasih Bram. Ada yang bisa bantu? Atau yang menambahkan? Saya izin menambahkan, Bu. Saya sebutkan nama. Bu izin menjawab, Bu. Expansion valve itu dia buat nurunin tekanan sama nurunin suhu. Tapi volumenya jadinya diperbesar. Oke, makasih. Liquid yang diperbesar volumenya sehingga terjadi perubahan dua fase ya. Maksudnya liquidnya sebagian akan berubah menjadi gas. Tapi sedikit lah. Tujuannya tadi ya untuk mempermudah terjadinya penyerapan panas. Lebih efektif dan efisien. Makanya di isentropik suhunya langsung turun ya. Karena tekanannya dilepas, suhunya turun ya. Suhu turun inilah yang nanti akan memancing penyerapan panas. Oke, terima kasih. Selanjutnya ada yang mau menjelaskan dari 1 ke 2 akan terjadi apa? Jadi evaporasi dari freon, Bu. Ya, freon yang tadinya kebanyakan liquid akan naik entropinya menjadi Gas. ya. Sip. Oke, ada yang mau ditanya lagi? Nih. Jadi pada saat freon atau refrigeran, bahasa ini intinya gini ya. Kalau ada yang bilang pendingin, freon, refrigeran itu sama. Harus paham konsep heat exchanger ya. Kan ke depan kalian mau jadi regasifikasi. Nah, itu sistemnya kebalik semua. Kalau yang tadi gas yang ada ingin kalian liquidkan, ya, berarti tuh kalau gas mau diliquidkan, gas kalian itu seolah-olah berperan sebagai
sebagai kayak lidah panas. Paham nggak sih? Padahal gas kalian udah dingin ya. Lidah panas yang mau didinginkan. Karena T-nya temperaturnya mau diturunin lagi kan sampai sepanas latennya juga berubah gitu menjadi liquid. Tapi begitu kalian berubah menjadi regasifikasi, kalian akan berperan sebagai si gas tadi yang masuk akan berperan sebagai kayak pendingin. Karena si masuk dingin keluar panas. Seperti itu ya. Paham kan maksudnya? Paham. Insyaallah, Bu. Ya. Jadi konsep pendingin ini harus dimatengin. Nah, ada lagi sama bentuknya hampir sama, tapi ini lawannya adalah tekanan dengan entalpi ya. Nah, kalau ada entalpi di sini ada garis keluar lah. Ini ada daya masuk soalnya. Sama di sini evaporator ya. Ini diagram yang sama-sama dipakai juga untuk refrigeran. Ini hampir T sama. Ini bedanya yang satu temperatur dengan entropi, yang satu tekanan sama entalpi. Kayak ibaratnya dari sini ke sini entalpinya naik. Artinya akan terjadi perubahan fase yang lebih banyak. Kemudian dari 1 ke 2 ini ada, nah 1 ke 2 tuh ada kompresor, makanya di sini ditulis daya in. Daya kompresor listriknya kalian ada di sini nih, ya. Menarik dan mengompres. Makanya disebutkan ada daya masuk. Ya. Dayanya siapa? Listriknya kompresornya, ini ada duit nih di sini, rupiah. Nah, ini harus diperhitungkan di dalam kos operasional kalian. Kemudian di sini dari 2 ke 3 entalpi juga berubah tapi lebih kecil. Entalpi yang kecil menunjukkan dia lebih rendah ya, artinya dia menjadi liquid sini. Penjelasannya hampir sama dengan sini. Nah, ini ibarat untuk di AC ruangan kalian. Ini yang merah-merah adalah sistem freonnya ya. Sistem pendinginnya. Ini bagian freezer, ini bagian chiller. Ini evaporatornya di sini ya. Kemudian di sini ada udara lingkungan. Ya, heat load. Kemudian di sini ada kondensor coil dan di sini ada kompresor. Jadi kalau kalian lihat kebutuhan rumah tuh penggunaan energi paling besar di rumah itu adalah pompa dan kompresor. Karena keduanya adalah rotating equipment ya. Electrical rotating equipment yang butuh daya yang besar. Ya, mungkin untuk freon dan sistem pendingin saya jelaskan segitu dulu. Pada saat ketemu nanti kita akan lebih banyak menjelaskan mengenai perhitungan-perhitungannya ya. Tapi ini bisa saya kasih buat kalian pelajari dulu. Selanjutnya, kalian bisa mencatat ya, sambil saya juga masukkan ke dalam e-learning. Setelah itu 15 menit ya. 2:30 nanti kalian quizzes lagi ya. Tapi mengenai konsep teori sistem pendingin. Bisa dipahami? Bisa, Bu. Bu. Ada yang mau ditanya? Kalau tidak ada dan saya cukupkan ya. Ini saya masukin dulu. Kalian teman-teman yang lain boleh leave juga nggak apa-apa. Dari saya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Bu. Ya. Terima kasih.